Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini saya mau sarapan ya. Sebenarnya Mbak TKW di Singapura itu kalau pagi itu sarapannya apa sih? Ya, seperti biasa. Di sini sarapannya ada 2 keping ataupun 2 lembar roti ya teman-teman. Itu sudah biasa. Dan di sini ini saya pakainya butter ya. Ada juga, ini bukan kopi ya teman-teman, tapi ini Milo ya, ataupun Milo kayak gitu. Nah, oke, ayo yang mau sarapan silahkan diambil sarapannya. Ayo kita makan bersama. Jangan lupa untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa. Saya ayo makan teman-teman ya. Sebenarnya saya itu di sini jarang banget yang namanya sarapan ya, karena hari ini perut saya itu kencot ya, jadi lapar lah ya teman-teman, sarapan dulu kayak gitu. Nah, ini 1 lembar roti. Oke, bismillah. Rotinya ini tadi saya masukin ke dalam apa ya namanya, pokoknya tak bakar ya, kayak gitu, tak bakar. Dulu saya itu suka banget sama peanut butter teman-teman, tapi sekarang sudah bosen ya, jadi pindah ke pakai butter saja, atau bisa dibilang ini margarin. Nanti untuk kalian semua ya yang ingin bekerja ke Singapura ya seperti ini sarapannya. Dua lembar roti. Nah, di sini teman-teman, di Facebook saya ya, saya itu yang Facebook satunya ya sudah nggak ada Messenger. Akan tetapi saya punya 2 Facebook ya. 2 Facebook ini namanya sama ya, namanya juga Asih Ngawi, profilnya pun juga sama. Nah, nanti kalian bisa DM saya di Facebook saya yang baru ya teman-teman. Facebook saya yang lama sudah nggak ada Messenger karena terlalu banyak aplikasi dan memorinya itu waduh nggak cukup. Sebenarnya seret makan roti. Bismillah. Tapi ya tetap disyukuri ya, namanya lapar tuh adanya roti ya dimakan roti kayak gitu. Nah, ini yang di belakang saya itu mesin cuci teman-teman. Yang di atas ini ya, ini untuk dryer, yang di bawah itu untuk mencuci baju. Jadi misalkan nih ya, kalau di saat musim hujan kayak gitu, jadi baju harus dikeringkan. Tapi kalau cuacanya panas itu nggak perlu dikeringkan, dibawa ke balkon ya, kayak gitu. Jadi juga hemat listrik ya. Di sini rambut saya tuh panjang banget teman-teman. Saya tuh mau potong tapi eman sayang panjang. Rambut saya tuh sampai ke pantat ya. Tapi ngombak kayak gitu. Nah, biasanya nih ya, nanti buat teman-teman yang sudah sampai di rumah majikan baru pertama kali itu biasanya kalian akan merasa canggung ya, atau merasa malu-malu untuk bertanya atau melakukan pekerjaan kayak gitu ya. Itu sudah hal biasa. Akan tetapi kalian seumpamanya nggak paham tentang apa yang harus dilakukan kayak gitu ya, misalkan
untuk membersihkan ini alatnya, membersihkan toilet atau membersihkan mana saja ya, itu alatnya pakai apa saja itu ditanyakan saja sama majikan ya. Justru hal yang seperti itu nanti majikan akan lebih suka ya, daripada nanti kalian itu diam ya, terus seumpama majikan kalian juga orangnya diam cuek kayak gitu ya, nanti kan malah misalkan majikannya yang nggak suka ya, majikannya bisa marah kayak gitu. Jadi tanya saja. Nah, seumpama kalian ya teman-teman, nanti kalau sudah sampai di rumah majikan, tentang masaknya itu bagaimana ya, itu tanya saja sama majikan, pasti akan dikasih tahu ya, seperti itu. Itu pokoknya buat yang pertama kali ya datang ke Singapura, untuk masalah apapun di rumah majikan itu lebih baik kalian tanyakan ya, jangan sampai dipendem sendiri ya, kayak gitu. Karena majikan di sini tuh biasanya semuanya itu pada super sibuk teman-teman, apalagi saat ini kantor itu sudah dibuka ya, jadi majikan bisa pergi ke kantor kayak gitu, jadi enggak 24 jam di rumah kayak gitu. Nanti ya buat yang pertama kali masuk ke Singapura, pasti 2 lembar roti ini nggak cukup. Karena apa? Belum terbiasa ya. Biasanya di Indonesia sarapan paginya kan makan nasi ya, seperti itu. Kalau di Singapura gampang, simple ya, roti, kopi kayak gitu. Di sini saya nggak minum kopi teman-teman ya, kadang kala lah ya, kadang-kadang minum kopi. Ini saya minum Milo. Di sini sebenarnya ya, saya itu pengen gemuk, saya itu makannya banyak loh teman-teman, sumpah. Itu hanya di depan kamera ya makannya segitu, kalau di belakangnya saya itu masih ngemil ya, masih nanti makan inilah makan itulah, tapi saya itu kok nggak bisa gemuk. Itu bagaimana? Saya sendiri juga nggak ngerti ya, pengen gemuk tapi susah. Tapi ya alhamdulillah, bersyukur ya, masih diberikan kesehatan ya kayak gitu, masih ada dagingnya. Dulu saya itu pernah loh punya berat badan itu 54 kilo ya, nggak tahu kenapa turun 4 kilo ya, sekarang tinggal 50 kilo, kadang 49. Kadang itu kalau saya capek teman-teman, saya itu males makan ya, ngemil saja. Tapi ingat pesan saya ya teman-teman, jangan terlalu sering makan Indomie atau bisa dibilang mie instan ya, itu nggak bagus untuk kesehatan ya. Bener, teman saya yang ada di Tampines ya, kemarin itu namanya Mbak siapa lupa ya, itu sempat, oh ya namanya kalau nggak salah Mbak Yeni mungkin lah ya, karena mbaknya sudah pulang ke Indonesia, itu operasi usus, katanya ususnya usus buntu, kebanyakan mengkonsumsi mie instan ya. Alhamdulillahnya itu kok ada uang asuransi, kalau enggak kan waduh gimana operasinya ya, padahal biaya operasi di Singapura mah mahal teman-teman, bener. Jadi untuk teman-teman semuanya ya yang saat ini sedang bekerja di Singapura, sedang berjuang buat keluarga yang ada di Indonesia, jaga kesehatan ya teman-teman, perbanyak minum air putih, perbanyak makan sayuran, makan buah ya, jangan eman, seumpamanya majikan nggak ngasih, beli sendiri ya, seperti itu, benar sumpah. Daripada dibelikan misalkan nih, beli yang nggak bermanfaat ya, nggak ada faedahnya kayak gitu, lebih baik dibelikan makanan ya, yaitu juga baik kok untuk kesehatan kita sendiri ya, seperti itu. Itu yang di Firepress ataupun di NTUC ya, seperti itu. Ada buah apel itu yang paling murah itu berapa ya,
$2.50 itu dapat 5 kalau nggak salah, dapat 5. Saya juga sering beli sendiri ya buah-buahan itu. Yang paling saya suka kalau buah itu avocado sama apel teman-teman ya. Kalau pisang itu nggak begitu suka ya. Terus jangan terlalu sering makan goreng-gorengan teman-teman, itu juga nggak bagus ya, apalagi kalau usianya sudah semakin banyak ya, itu bisa menjadikan kita itu terkena kolesterol kayak gitu. Pokoknya jaga-jagalah ya, jaga kesehatan, makan itu harus dikira-kira sendiri ya, seperti itu. Yang penting perbanyak minum air putih ya, seperti itu. Air putih itu yang paling utama, paling penting. Ini nih keras teman-teman, karena sudah terlalu lama. Mbak, sarapan kok cuma 2 lembar roti, apa cukup? Ya cukup, alhamdulillah cukup, karena saya sudah terbiasa ya teman-teman. Jadi ya tetap cukup. Tapi nanti seperti ini ya teman-teman, nanti jam 10 itu perut sudah krok, sudah komplain, protes ya, sudah lapar. Tapi di sini saya selalu sedia cemilan ya, entah itu biskuit, entah itu saya nyemil peyek kayak gitu ya. Pokoknya saya selalu sedia cemilan sendiri. Nah, buat kalian juga ya, harus sedia cemilan. Misalkan nih ya, nanti yang masih baru pertama masuk ke rumah majikan, wah perutnya lapar banget, ditahan kayak gitu, nanti kalian malah jadinya sakit. Seumpama kalian bisa keluar ke pasar atau ke toko mana ya kayak gitu, beli jajanan sendiri. Bener, seumpamanya ya kalian ada kesempatan untuk ke pasar atau ke toko kayak gitu, nah kalian beli cemilan sendiri, disimpan. Seumpamanya sewaktu-waktu kalian lapar ya, terus jam makannya belum tiba ya kayak gitu, jadi bisa nyemil dulu kayak gitu. Jangan sampai dibiarkan perut kita itu sampai lapar banget kayak gitu, nggak baik ya, kasihan. Kita di sini tuh bekerja teman-teman, jadi jangan eman sama yang namanya uang ya. Yang namanya kesehatan itu penting. Beli cemilan, disimpan ya, buat nanti jaga-jaga kalau lapar ya, seperti itu. Kadang malam pun teman-teman sudah tidur ya, bangun tidur kayak gitu ya, kan ngelilir ya, seperti itu, lapar kayak gitu. Terus akhirnya nyemil apa? Saya itu paling sering tuh nyemil peyek ya, suka banget sama peyek itu, rempeyek itu. Seret itu karena ini kan tadi tak bakar ya, jadinya seret. Nah nanti kalau kalian masih dalam tahap potongan gaji, itu yang sabar aja ya teman-teman, karena memang prosesnya seperti itu ya. Perbanyakin berdoa ya, semoga majikan berbaik hati sama kita semua ya, kita bisa finish kontrak. Kalau bisa jangan sampai ya kita itu pindah majikan kayak gitu ya. Memang di sini itu prosesnya sama ya, kadang nanti majikan baik ya, kadang rewel kayak gitu ya, mut-mutan lah ya, seperti itu. Tapi jangan dimasukkan ke hati, biarkan saja. Yang penting kita doakan aja semoga majikan tetap selalu berbaik hati sama kita semua ya, seperti itu.
Yang penting teman-teman ya, kalau ngikut kerja dengan majikan itu yang penting gaji lancar ya, yang penting majikan nggak main kekerasan, itu saja sudah. Kita kan di sini sudah dikasih makan ya, kasih tidur kayak gitu. Nah, misalkan ya buat kalian yang mungkin jam istirahatnya kurang kayak gitu kan, biasanya kan capek banget sudah kerja tapi jam istirahatnya kurang ya, kalian itu sebenarnya bisa mengadu ya, mengadunya ke CDA atau ke MOM ya, bisa telepon langsung ke sana kayak gitu, jangan ditahan-tahan ya. Misalkan kalian sudah benar-benar nggak nyaman karena jam istirahatnya yang kurang, kerjaan yang nonstop kayak gitu, jadi terus bingung mau ngadu ke siapa. Kadang kita sudah protes ke agent ya, tapi agentnya nggak ngerespon kayak gitu. Nah, kalian bisa telepon langsung ke CDA atau ke MOM ya teman-teman. Jadi kita di sini itu bekerja itu ada yang melindungi kita ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah ya, segeralah mengadu ya, jangan ditahan. Nanti kalau ditahan efek sampingnya kalian sendiri yang akan menanggung ya, jangan sampai. Kasihan keluarga kita yang ada di Indonesia ya. Sudah pasti keluarga kita itu mengharapkan yang namanya kiriman uang tiap bulan ya, mengharapkan kepulangan kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat tentunya, mengharapkan kepulangan kita itu dalam membawa kesuksesan ya, seperti itu. Nah, untuk itu kita di sini harus jaga diri baik-baik ya, jaga kesehatan kita ya. Semoga saja diberikan kelancaran, kemudahan ya, semoga bisa finish kontrak ya, seperti itu. Nah teman-teman, buat kalian semuanya yang mungkin belum proses ke PT ya, di sini saya merekomendasikan PT yang ada di Jakarta ya, lokasinya itu tempatnya ada di Bekasi. Nanti saya akan berbagi link kepada kalian semuanya, silahkan ya add di Facebook saya Asih Ngawi atau Instagram saya Asih Ngawi ya. Jadi di sana saya itu berbagi link, nanti kalian bisa chat langsung ke pihak PT tersebut ya, bisa tanya langsung ke PT-nya ya. Jadi jangan tanya ke saya ini cuman membantu kalian, memberikan link kayak gitulah ya. Alhamdulillah ya, sudah kenyang. Ini rotinya sudah 2 lembar sudah habis ya. Kayak gini apa kenyang toh mbak? Ya kenyang, alhamdulillah, karena kan sudah terbiasa ya. Mungkin kalau baru yang pertama kali kayak gini mungkin nggak kenyang, ataupun nanti bisa nambah 2 lagi. Tapi kalau sudah terbiasa seperti ini ya, memang seperti ini kehidupan menjadi seorang TKW di Singapura teman-teman ya. Kalau pagi sarapannya pagi itu sarapan kopi, roti itu sudah biasa. Nanti siang kadang ya ada nasi, kadang makan mie kayak gitu ya, mie goreng atau mie apalah ya, seperti itu. Malam nasi lagi. Nah teman-teman, di sini saya selalu mendoakan buat kalian semuanya ya yang ingin bekerja ke Singapura ya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, semoga mendapatkan majikan yang baik ya, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini ya, karena saya harus beraktivitas ya. Ini sudah jam 8. Saya mau aktivitas lagi yang lainnya, banyak sekali pekerjaan masih menunggu saya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.